Beberapa tentara Jepang sedang menarik sangkar besi yang besar. Di dalam sangkar itu terdapat seekor monster yang mengerikan. Monster itu mengeluarkan spora beracun dari kulitnya. Saat sangkar besi melewati ruang bawah tanah, racun itu menyebar di udara. Para tahanan sangat penasaran mengenai spora yang berterbangan itu. Seorang wanita menaruh spora di telapak tangannya, dan seketika kulit wanita itu mulai memerah seperti terbakar. Hanya dalam sekejap, virus spora itu menyebar luas di dalam ruangan, sehingga para tahanan merintih kesakitan seperti mayat hidup. Sang kolonel memandang sebuah neraka yang telah ia ciptakan dengan penuh kegembiraan. Tak lama kemudian, semua orang yang terkena virus seketika langsung mati karena luka di sekujur tubuh mereka, dan hanya sebagian kecil orang yang bisa selamat. Tentara Jepang tengah bersiap memasukkan monster itu ke dalam lift. Karena kandang besi itu terlalu besar, seorang tentara Jepang terjebak saat memasuki lift dan tak sengaja menutup saluran nitrogen. Nitrogen digunakan untuk membius monster itu agar monster itu tetap tertidur hingga proses pemindahan selesai. Saat lift perlahan turun, sang kolonel melepas topengnya dan berjalan menuju ruang bawah tanah. Tentara Jepang mendengar suara dengkuran dari dalam kandang besi. Lalu seorang dokter mengatakan untuk segera memeriksa katup nitrogen. Tetapi tiba-tiba sebuah tentakel dengan cepat menusuk dada seorang tentara, dan kemudian beberapa tentakel menjulur keluar dari kandang besi itu. Seorang tentara Jepang berhasil melarikan diri dan monster itu telah lolos dari kurungan besi. Tiba-tiba monster itu menusuknya dari belakang ketika ia ingin melaporkan hal itu pada komandan. Tentara Jepang yang berada di tingkat atas tidak tahu apa yang terjadi di bawah dan hanya bisa menggunakan senter untuk mencari tahu. Seorang kapten dan prajurit di ujung lift lainnya belum meninggal. Untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, sang kapten mengarahkan senjatanya dan memerintahkan tentara untuk segera menutup lift. Tetapi jika pria itu melakukannya, suara gesekan besi akan memancing monster itu dan langsung menerkamnya. Namun sang kapten tetap memaksa dan menodongkan senjata ke arahnya. Dia menutup pintu dengan kuat, tetapi tentakel monster itu dengan cepat menyerang dan melilit kakinya. Ia memegang pintu lift dengan erat dan memohon kepada kapten untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi sang kapten jelas tidak ingin menembak dan menarik perhatian monster. Ia terus-menerus memukul tangan prajurit agar lepas dari pintu. Seketika prajurit itu menjadi santapan bagi monster. Setelah menutup pintu lift, sang kapten mengira dirinya aman, tetapi tentakel monster itu dengan cepat menusuk tubuhnya. Sang kapten mencoba menembaki monster itu dan ia berhasil memaksa monster itu mundur, lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik saklar lift. Kapten yang selamat menyarankan sang kolonel untuk menghancurkan monster itu, tetapi kolonel menolaknya karena monster tersebut adalah hasil jerih payah selama ini. Apakah kelanjutan seru lainnya? Tonton